anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Namanya adalah Yohanes. Ayat hafalan Lukas pasal 1 ayat 76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Pekabaran pelajaran ini, kita dapat menyiapkan jalan bagi Allah dengan melayani orang lain. Jackie gembira sekali. Dia baru saja menerima surat dari neneknya. Sepupunya Jenny akan mengunjungi nenek, dan Jenny memberikan kepada Jackie satu catatan dari dia. Jackie membaca surat itu terus-menerus. Saya akan mengunjungimu bulan depan, dan saya ada satu kejutan untukmu. Betapa gembiranya Jackie. Saya harus menolong ibu untuk menyiapkan segala sesuatu. Jackie berpikir, saya dapat memperbaiki tempat tidur, dan mungkin ibu akan membuat beberapa kue. Jackie berlari ke dapur. Ibu, dia memohon, saya mau menolong mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangan nenek. Tolong katakan bahwa saya bisa membantu juga. Beritahukan kepada saya apa yang dapat saya kerjakan. Pada suatu hari dahulu kala, seorang malaikat mengirim pesan kepada seorang pria tua. Satu pesan yang akan membantu merubah dunia. Elisabeth dan Zakaria sudah lama merindukan seorang bayi. Tetapi ketika mereka semakin tua, harapan mereka sirna. Zakaria adalah salah seorang imam di bait suci. Mereka bergiliran kerja selama seminggu di bait suci di Yerusalem. Hanya satu kali di dalam hidupnya, seorang imam dapat memperoleh giliran masuk ke bilik suci. Adalah satu kehormatan untuk membakar dupa di altar emas di sana. Kemudian ia akan berdoa untuk pengampunan dosa semua orang. Dan ia berdoa dengan sungguh agar Mesias segera datang. Zakaria telah menanti-nantikan saat ini. Sekarang sebagai orang tua, Zakaria berdebar-debar ketika gilirannya tiba. Zakaria dengan hikmat memercikkan dupa bubuk di atas batu bara yang membara. Kepulan asap harum memenuhi bilik suci. Tiba-tiba, Zakaria merasa ia tidak sendiri. Ia membuka matanya dan di sana berdiri seorang malaikat di sisi kanan altar. Zakaria gemetar ketakutan. Jangan takut, Zakaria. Tuhan telah mendengar doa-doamu, kata malaikat itu. Istrimu, Elisabeth, akan mempunyai seorang anak. Engkau akan menyebut dia Yohanes. Dia akan pergi menyiapkan jalan bagi Tuhan. Seorang bayi di usianya yang setua ini, Zakaria meragukan perkataan malaikat itu. Jadi, malaikat itu memberikan satu tanda kepadanya. Karena engkau tidak percaya pada perkataanku, engkau akan menjadi bisu
dan tidak bisa berbicara sampai harinya tiba di mana hal yang kukatakan tadi terjadi. Dan kemudian malaikat tersebut hilang. Sakaria membuka mulutnya untuk berdoa bagi bangsa Israel. Tetapi tidak ada yang kedengaran. Dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Sekarang, Sakaria telah berada di tempat suci untuk jangka waktu yang lama. Orang-orang di luar sudah mulai cemas akan apa yang terjadi kepadanya. Ketika akhirnya dia keluar, wajahnya bersinar. Dengan tenang, Sakaria memberikan bahasa isyarat kepada mereka bahwa dia melihat seorang malaikat. Sakaria segera pulang ke rumah. Dia berusaha untuk memberitahukan kepada Elisabet apa yang telah terjadi. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia menulis dan menggunakan bahasa isyarat. Mereka akan memiliki seorang anak yang akan diberi nama Yohanes. Seorang malaikat telah mengatakan kepadanya demikian. Berbulan-bulan kemudian, anak mereka lahir. Sahabat-sahabat Elisabet datang berkunjung. Namanya ialah Yohanes. Elisabet mengumumkan, "Yohanes, tidak ada seorang pun di antara keluargamu yang bernama Yohanes. Kenapa tidak menyebutnya Sakaria?" Wanita-wanita di situ berkata. Elisabet berpaling pada suaminya. Sakaria menggelengkan kepalanya. Dengan segera, dia menulis sehingga semua orang dapat melihat. Namanya ialah Yohanes. Segera suara imam yang tua ini kembali. Dia berbicara kepada orang-orang dan memuji Allah karena berkat ini. Yohanes bertumbuh di padang belantara, di mana dia belajar untuk melayani. Seringkali Sakaria mengatakan kepada Yohanes tentang malaikat di mezbah. Allah memiliki satu pekerjaan khusus untukmu, Sakaria berkata. Engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Yohanes menjadi dewasa, dia mengundang orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan dibaptiskan. Dia menolong banyak orang untuk bersedia bertemu dengan Yesus. Allah memiliki satu tempat di dalam rencananya bagimu dan aku juga. Kita dapat mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mereka akan lebih bersedia untuk belajar tentang Yesus. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.